Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 20. Gelombang di Oral Kingdom, di ruang penonton gelombang. Di kastil di Oral, ada sisi depan ruang audiensi dan sisi sebaliknya dari ruang audiensi. Sisi sebaliknya dari keberadaan ruang penonton itu sendiri hanya diketahui oleh sebagian orang saja. Itu karena orang-orang yang mengetahui wajah bawah permukaan kerajaan di Oral akan dihapus atau dicuci otaknya. Ruangan ini jarang digunakan, dan bahkan Putri Flare dan Putri Non hanya beberapa kali memasukinya. Ruangan itu sedang digunakan. Sebuah pintu yang berat dan bermartabat terbuka. Yang masuk adalah raksasa berkulit gelap, pria skinhead dan beberapa ksatria. Pada saat yang sama mereka melewati, pintu secara otomatis menutup dan mengunci sendiri. Selanjutnya, bahkan penghalang dikerahkan. Jelas, itu disiapkan agar orang-orang di dalamnya bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Selama mereka tidak menggunakan sihir yang hanya diturunkan dari keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa masuk, dan tidak ada yang bisa pergi. Siapapun akan bingung jika mereka dibawa ke ruangan seperti ini. Namun, senyum pria raksasa yang memiliki skinhead dan kulit gelap itu tidak berhenti. Dia mengenakan pakaian pendeta, tapi itu tidak cocok untuknya, dan sepertinya itu akan robek karena ototnya yang membengkak. Selamat datang, pahlawan Gun Bulet. Sudah lama, Raja di Oral. Hanya, tolong jangan panggil aku pahlawan Gun Bulet, melainkan pendeta Bulet. Bulet TL Not, Father Bulet. Tidak yakin yang mana yang akan digunakan. Orang yang dipanggil ke ruangan ini adalah pahlawan dari Gun Bulet. Dia adalah pahlawan terakhir yang dikelola kerajaan di Oral, dan merupakan pahlawan terkuat. Pistol perak besar yang bahkan bisa disebut kata ganti itu diambil oleh para prajurit sebelum dia memasuki ruangan ini. Dia biasanya menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang pahlawan, dan melindungi gereja sebagai seorang pendeta dan mengelola panti asuhan. Popularitasnya kental, dan dia sangat dicintai oleh orang-orang dan anak-anak. Kau tahu alasanku memanggilmu kan? Raja. Petik 2 titik titik titik. Ya, mungkin bagiku untuk berurusan dengan pahlawan penyembuhan. Peluru. Bulet semakin mempersempit matanya yang sempit. Dia memiliki jaringan intelijen independen yang tidak bergantung pada kerajaan. Dia tidak percaya kerajaan. Dia mengerti bahwa mereka hanya membiarkan dia hidup karena dia memiliki nilai utilitas. Jika itu menjadi tidak nyaman bagi kerajaan, mereka mungkin akan segera membuangnya. Oleh karena itu, kemandirian menjadi suatu keharusan. Pahlawan hanya bisa dibunuh oleh pahlawan. Putriku, pahlawan sihir Flare dikalahkan, dan setelah itu, dia mengkhianati kerajaan di Oral dan aku setelah disiksa atau dicuci otak, sambil tetap berada di dekat pria itu. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menghadapi dua pahlawan. Raja. Apakah kamu memprioritaskan membunuh dua pahlawan daripada menyelamatkan Putri Flare? Peluru. Itu benar. Selamatkan putriku jika memungkinkan. Namun, membunuh keduanya harus diprioritaskan. Raja. Wajah Raja melengkung. Meskipun pahlawan penyembuhan sudah mengganggu, pahlawan sihir bekerja sama dengan pahlawan penyembuhan. Untuk tidak mempengaruhi tentara dan moral rakyat, dia telah menutup mulut orang, tetapi karena ada terlalu banyak saksi, dia tidak dapat mencegah penyebaran informasi. Hal yang paling bermasalah adalah pidato Putri Flare. Karena kata-kata kesetaraan dan kedamaian yang terdengar enak di telinga dikirim dari seseorang yang berpenampilan wanita suci, banyak yang telah diracuni. Untuk alasan ini, dia terburu-buru. Pangkalan kerajaan di Oral mungkin akan bergetar. Dia pasti akan membunuh pahlawan Healing, Kearu. Dan dia akan mengambil kembali putrinya, Putri Flare, jika memungkinkan, tetapi tidak apa-apa untuk membunuhnya jika itu sulit. Flare, kegagalan, berbeda dengan Non, dan hanya memiliki sedikit keberhasilan. Ini tidak seperti tidak ada pengganti. Tentu saja, itu yang ingin aku katakan, tapi itu tidak mungkin bagiku. Meskipun mereka terkejut, menantang orang yang menjadi pahlawan pedang dan salah satu dari 3 pria hebat, Hawkeye, yang telah mendapatkan pahlawan perang, Putri Non, strategi yang tidak bisa dikalahkan terlalu banyak. Peluru. Bulet mengangkat bahu dengan kecewa. Ada 3 alasan utama mengapa dia memerintah sebagai pahlawan terkuat. Yang pertama adalah fakta bahwa pistol sangat bagus sebagai senjata. Ia dapat menyerang tanpa jeda dengan tetap menjaga akurasi dan presisi bahkan dari jarak jauh. Itu lebih rendah daripada pahlawan sihir dalam kekuatan pemusnahan,
tetapi jangkauannya melebihi itu dan dapat membanjiri orang lain. Yang kedua adalah level dan pengalaman tempurnya yang sangat tinggi. Tidak banyak waktu berlalu sejak pahlawan sihir dan pahlawan pedang telah terbangun. Berbeda dengan itu, sudah lebih dari 20 tahun sejak pahlawan Gun telah terbangun. Dia mengumpulkan banyak hal dalam 20 tahun itu. Yang ketiga adalah kewaspadaannya. Dia tidak melebih-lebihkan atau meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak mengambil risiko bahaya. Dia tidak mempercayai siapapun, selalu mempersiapkan asuransi. Berkat kepribadian itu, dia bisa bertahan hingga sekarang. Priest Bullet, kamu bilang itu tidak mungkin ya? Aku berencana menyiapkan bala bantuan. Mereka adalah sekelompok elit yang memiliki SWAT Saint yang dinaikkan ke status 3 pria hebat karena kematian Hawkeye kasusnya, pekerjaannya seharusnya lebih mudahkan. King TL Not, EU bisa berarti pahlawan atau orang hebat, tetapi karena pahlawan akan membingungkan orang, saya memilih orang-orang hebat, tetapi sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Raja tersenyum, dan seperti biasa, Bullet masih memiliki wajah tersenyum yang manis menempel di wajahnya. Itu bukan masalah seperti itu. Pahlawan penyembuhan belum menunjukkan kedalaman kemampuannya. Apa yang kita ketahui pada kondisi saat ini, adalah dia memiliki semacam kemampuan cuci otak yang mengalahkan pahlawan sihir. Dia bisa menggunakan teknik pedang pada level SWAT Saint. Selain itu, dia memiliki kemampuan pemulihan yang bahkan bisa menyembuhkan seluruh lengan. Jika dia bisa melakukan sebanyak ini, dia pasti menyembunyikan lebih banyak tangan yang bisa dia mainkan. Tidaklah waras untuk menantang monster yang menyembunyikan tangannya sementara pahlawan sihir Akompani menemaninya. Peluru. Bullet sedang mengumpulkan informasi tentang pahlawan Healing dengan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa dia terakhir kali muncul di Buranika dan sedang menuju lebih dalam ke wilayah Raja Iblis. Selain itu, ada 2 anggota kuat selain pahlawan sihir di pesta pahlawan penyembuhan. Dan dia juga tahu bahwa pahlawan Healing mengalahkan Hawkeye 1 lawan 1. Dia menyetujui kekuatan sejati SWAT Saint, yang disarankan Raja Dioral, dan dia memahami kekuatannya sendiri. Dari tangan yang dia lihat, dia yakin bahwa ada peluang 70% dia akan menang. Namun, ada kemungkinan 30% dia akan kalah. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa melihat pahlawan dari tangan tersembunyi penyembuhan. Menantangnya dalam kondisi seperti itu sangat bodoh. Priest Bullet, apakah kamu akan tidak mematuhiku, Raja? Raja. Tidak sama sekali, itu tidak terpikirkan. Karena kampanye Putri Non gagal, pasukan elit dimusnahkan. Sihir dan pedang. Jika kerajaan Dioral yang bahkan kalah Hawkeye kehilangan pistol dan pedang Saint, itu akan dimanfaatkan oleh negara asing. Kenyataannya, negara-negara sekitarnya telah mengarahkan taring racun mereka ke arah kita. Aku mengatakan ini karena cintaku pada negara ini. Peluru. Apa yang dikatakan pahlawan Gun itu benar. Kerajaan Dioral sudah dibenci. Menggunakan fakta bahwa mereka berada di garis terdepan dalam pertempuran melawan iblis, mereka menuntut dukungan untuk pengeluaran perang mereka, dan mencuri sejumlah besar dana, personel, dan teknik dari negara lain. Negara-negara yang menolak dihukum sebagai musuh kemanusiaan. Alasan mereka bisa melakukan hal seperti itu, adalah karena keberadaan tak beraturan dari para pahlawan dan kemampuan diplomasi Putri Non. Jika mereka kehilangan Gun dalam situasi ini, kerajaan Dioral akan dihancurkan oleh negara-negara sekitarnya. Itu lucu, tidak terpikirkan bagi pendeta Bullet untuk melakukan sesuatu untuk orang lain selain dirinya sendiri, kamu membuat alasan. Ini adalah perintah. Jika kamu tidak mematuhiku, rahasia pribadimu, aku bisa mengajarimu arti sebenarnya dari wisuda di depan umum. Raja. Yang dia maksud dengan kelulusan adalah seperti namanya, ini tentang anak-anak yatim piatu di panti asuhan Bullet yang meninggalkan sarangnya. Di depan umum, mereka dijelaskan telah meninggalkan panti asuhan setelah menjadi pekerja, pembantu rumah tangga, atau mungkin anak angkat. Ada juga tipe anak-anak seperti itu, tetapi kebanyakan berbeda. Peluru tidak bisa mencintai siapapun selain anak laki-laki. Panti asuhan itu hanya mengurus anak laki-laki yang tampan. Anak laki-laki dibesarkan sesuai dengan keinginannya, dilatih, dan menjadi saluran bagi hasrat seksualnya. Pada saat mereka yang paling cantik, Bullet membunuh anak laki-laki dan melestarikan mereka, menjadikan mereka bagian dari koleksinya. Setelah mendekati puncaknya, mereka tidak melakukan apa-apa selain memburu. Anak laki-laki menjadi laki-laki. Peluru tidak bisa memaafkan itu. Kemarin, dia menghentikan waktu anak laki-laki lain. Dia memanjakan anak laki-laki itu pada saat terbaik, kehabisan mencicipinya, dan menghentikan waktunya.
Bagi Bullet, menghentikan waktu seorang anak laki-laki dan membuatnya bertahan selamanya adalah tindakan yang perlu, dan merupakan hiburan terbaik. Ya ampun, akan sangat sulit jika kamu mengatakan itu. Aku tidak akan bisa melakukan aktivitas artistikku. Aku mengerti, aku akan mencurahkan kekuatanku untuk menaklukkan pahlawan penyembuhan. Peluru. Sambil mengatakan itu, Bullet mulai memikirkan bagaimana dia bisa melarikan diri dari kerajaan Dioral di dalam kepalanya. Kerajaan Dioral memang menawan. Berkat kepercayaan yang dia kumpulkan dan bantuan keluarga kerajaan, dia memilih anak laki-laki berkualitas tinggi dan menerima mereka. Proses membesarkan, melatih, mencintai, membunuh, dan melestarikan yang dia lakukan sampai sekarang akan sangat sulit jika bukan kerajaan Dioral. Meski begitu, bisa mencintai anak laki-laki itu awalnya karena dia masih hidup. Saya berencana untuk akhirnya menghargai pahlawan penyembuhan, tetapi jika kita akan bertarung sekarang, akan lebih baik untuk memegangnya sebagai bagian dari koleksi saya dan kemudian lari ke negara lain. Di sana, saya akan membangun kembali surga saya untuk titik awal, dan menunggu kesempatan. Sebelum melarikan diri ke luar negeri, saya akan memiliki semua anak yang belum saya hancurkan dan membunuh mereka. Buah mentah memiliki daya tarik tersendiri. Itu bisa diandalkan, seperti yang diharapkan dari pahlawan terkuat, Raja. Aku pasti akan berurusan dengan pahlawan Healing. Peluru. Itu tidak akan terjadi sekarang. Hanya setelah persiapan saya untuk kemenangan tertentu selesai. Tunggu aku, Kearu yang manis. Cinta pada pandangan pertama. Saat saya melihat potret itu, saya ejakulasi. Itu adalah anak laki-laki yang ideal. Saya akan cinta dan kemudian menambahkan Anda ke koleksi saya saat Anda masih cantik. Raja Dioral, apakah pembicaraan kita sudah selesai? Peluru. Memang, aku mendapatkan kerja sama dari Pendeta Bullet, apakah kamu pikir aku akan mengatakan itu? Raja. Ketika Raja Dioral mengatakan itu, para ksatria perlahan mendekati dan mengelilingi Pendeta Peluru, memperpendek jarak. Priest Bullet secara tidak sadar mengulurkan tangannya ke partner andalnya, senjata Divine Tracer Arms, tapi itu diambil sebelum dia memasuki ruangan ini. Yah, Raja Dioral, ini mungkin hanya imajinasiku, tapi aku merasa haus darah ditujukan padaku. Peluru. Aku benci orang-orang yang paling mencoba menipuku. Sama sepertimu, Raja. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Peluru. Sambil berhati-hati dengan sekitarnya, Pendeta Bullet memiringkan kepalanya. Bahkan dalam situasi ini, dia tenang. Aku meminjam monster yang nyaman dari Raja Iblis. Aku bisa membaca pikiran. Sayangnya, aku juga tahu bahwa meskipun kamu mengangguk sekarang, kamu berencana untuk melarikan diri. Raja. Hahaha, itu monster yang nyaman. Apa kamu tidak malu untuk bergandengan tangan dengan Raja Iblis? Peluru. How, kamu tidak terkejut aku bergandengan tangan dengan Raja Iblis? Kamu, apakah kamu tahu tentang itu? Raja. Yah, dari beberapa waktu lalu. Peluru. Dia tidak bisa merahasiakan apapun karena monster yang bisa membaca pikiran. Selain itu, tidak ada gunanya, jadi Bullet menjawab dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia bereksperimen. Dia memiliki pengetahuan tentang berapa banyak tubuh yang dimiliki monster pembaca pikiran, dan bahwa ada ribuan perbedaan dalam membaca pikiran. Dia memikirkan metode untuk melihat polanya, dan melihat reaksi Raja Dioral. Begitu, dia tidak bisa membaca cara berpikir ini. Dengan ini, saya bisa memilah pikiran mana yang bisa dia baca dan pikiran mana yang bisa saya sembunyikan. Telingamu bagus, seperti yang diharapkan dari pahlawan terkuat. Namun, pistolmu tidak ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak dapat menyaingi ksatria evolusi yang tidak bersenjata. Tetap diam. Kamu mampu, tetapi kamu sulit digunakan. Kamu akan menjadi bidak yang bagus jika aku mengembangkanmu. Raja. Sambil mengikuti gerakan para ksatria dengan matanya, dia berpikir dengan cara yang tidak bisa dibaca. Ini adalah evolusi. Aku tidak menginginkannya bahkan jika aku mati. Seolah-olah saya tahan ditangkap dan menjadi boneka kotor. Aku bisa tahu dari melihat. Mereka telah berhenti dari kemanusiaan. Mana yang mereka bungkus bukanlah mana manusia. Itu bukan manusia atau iblis atau monster, itu sesuatu yang lebih berbeda dan kotor. Maaf, karena saya buruk dalam menyerah, dan nasihat, Anda terlalu meremehkan pahlawan. Karena Anda seperti itu, pahlawan penyembuhan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Peluru. Dia mengeluarkan pistol dari saku pakaian pendetanya. Dan kemudian, dia dengan cepat menembakkan 6 peluru dengan imbang cepat.
Peluru mana menghantam ksatria di sekitarnya dan raja di Oral, membuat otak mereka meledak. Priest Bullet tidak mempercayai orang lain. Dia bahkan terus berbohong tentang penampilan sebenarnya dari Divine Treasure Arms miliknya. Ini untuk menggunakannya sebagai kartu truf ketika saatnya tiba. Pistol ini adalah bentuk aslinya, dan menjadi senjata besar dengan memasang suku cadang opsional yang besar. Ketika dia meninggalkan senjatanya bersama mereka, dia hanya menyerahkan bagian luarnya, dan tidak melepaskan tubuh aslinya. Tidak bersenjata di wilayah musuh tidak mungkin. Bullet memeriksa rute pelariannya. Kode pembatalan yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan diperlukan untuk membuka pintu, tetapi dia memiliki beberapa gagasan tentang itu. Dia harus bisa keluar jika dia membutuhkan waktu. Masalahnya adalah setelah dia pergi. Dia menjadi raja pembunuh. Sayangnya, dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk mengambil koleksinya. Dia perlu keluar dari negara bahkan sedetik lebih cepat. Fuhahaha, hahaha. Suara tawa menggema. Itu dari raja di Oral yang meninggal setelah otaknya dibuang. Para ksatria berdiri satu persatu. Petik 2. Tidak kusangka kamu sudah sejauh itu. Jadi kamu meninggalkan kemanusiaan, dan tampaknya menjadi binatang buas. Peluru. Darah dan cairan otak yang tersebar berubah menjadi kabut hitam, kembali ke posisi semula. Terdegradasi. Kuharap kamu menyebutnya berevolusi. Sekarang, kamu bisa terus membunuhku sebanyak yang kamu mau. Sampai stamina dan manamu habis, begitulah. Raja. Pendeta peluru tertawa. Dia telah menjadi baik-baik saja. Bahkan dalam situasi ini, dia tidak terganggu. Dari saat dia dipanggil ke ruangan ini, dia telah membuat hipotesis tentang kemungkinan ini. Namun, pada saat itu, dia sudah tidak berdaya. Saya bertaruh pada secercah harapan dan datang ke sini, tetapi itu tidak berguna. Itu dia. Karena itu, saya tidak bisa menerima kerusakan begitu saja. Saya sudah membuat persiapan pelecehan. Dia mengidentifikasi Sword Saint sebagai mata-mata untuk pahlawan Healing. Oleh karena itu, menggunakan bawahannya, dia mengganggu tugas Sword Saint untuk menunda hari dia kembali ke ibu kota kerajaan selama 2 hari kemudian. Jika saya tidak melakukannya, Sword Saint akan ada di sini juga, ditangkap oleh raja. Jika sesuatu terjadi pada dirinya sendiri, dia mengatur semua informasi yang dia cari untuk diteruskan ke Sword Saint. Jika dia melihat itu, tanpa kembali ke kerajaan di Oral, Sword Saint harus pergi ke arah pahlawan Healing yang maju melewati Buranika. Ini adalah hadiah untuk pahlawan Healing. Seolah-olah aku bisa menyerahkan kearu yang imut itu kepada raja yang begitu mengerikan. Pahlawan penyembuhan. Aku ingin memberikan cinta padamu, membesarkanmu, dan kemudian membunuhmu. Peluru. Saya ingat wajah imut kearu yang membuat saya jatuh cinta saat melihat potretnya. Saya menjadi tegak hanya dengan melihat wajahnya, dan saya tidak tahan dengan keinginan saya untuk mencintainya. Sambil masturbasi ke wajah kearu, pendeta Bullet terus membunuh ksatria yang bangkit lagi dan lagi. Dia tidak hanya sembarangan membunuh mereka. Dia melihat gerakan mereka sejak mereka bangkit kembali, dan mencoba membaca struktur kekuatan hitam ini. Dia menambahkan perbedaan pada setiap metode membunuh mereka. Peluru imam memiliki sifat buruk menguntit dan tidak menyerah. Aku tersenyum tipis, karena akhirnya aku mengerti triknya. Dengan ini, ada kemungkinan saya bisa menyelamatkan diri tanpa kewalahan. Mana saya berada di batasnya. Hanya ada satu peluru yang tersisa. Saya telah memutuskan cara menggunakannya. Apakah kamu sudah mencapai batasmu, pendeta peluru? Sekarang, kamu akan menjadi keberadaan yang sama dengan kami. Raja. Saya menolak. Saya akan tetap menjadi diri saya sendiri, dan saya telah memutuskan untuk tetap menikah seumur hidup dengan orang yang saya cintai. Peluru. Pahlawan Gun, Bullet, menembak secara pribadi menembakkan peluru ke pelipisnya. Tubuhnya yang besar runtuh. Ini adalah sentuhan akhir dari trik untuk mempertahankan egonya bahkan jika dia diserang oleh sesuatu yang hitam. Raja pasti akan mendapat kesan bahwa aku bunuh diri sebelum menjadi monster. Ini baik saja. Saya akan mengambil kesempatan itu. Bahkan jika aku menjadi monster, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Saya akan menemukan kesempatan setelah bertindak seperti saya digunakan sebanyak mungkin. Dan kemudian, saya akan menyukai pahlawan penyembuhan, kearu. Hahaha. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dengan melakukan sesuatu pada level bunuh diri. Oi, Astris Reharouze, evolve orang ini juga. Ahiro akan berevolusi. Dia akan menjadi monster yang keterlaluan.
Raja TL Not, asteris itu terlihat sangat aneh, ada yang punya saran. Kurung tutup. Raja tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa pahlawan bunuh diri pistol tidak ada gunanya. Seorang wanita dengan sayap membran dan kulit ungu muncul dari bayangan raja, dan membuat sketsa segel berukir pada pahlawan mayat pistol dengan darahnya sendiri. Namun, raja tidak menyadarinya. Sebuah trik untuk mempertahankan dirinya bahkan jika dia merendahkan dirinya menjadi sesuatu yang tampak aneh tersembunyi di dalam pahlawan bunuh diri pistol. Tidak hanya itu, dia juga membiarkan Sword Sein menyimpan informasi untuk mengarahkan kepalanya ke arah pahlawan Healing. Dalam situasi ini, pahlawan terkuat melakukan apa yang perlu dia lakukan tanpa gangguan. Semuanya demi menjaga dirinya agar dia bisa mencintai, membesarkan, membunuh dan hidup bersama selamanya dengan Kearu imut yang dia cintai pada pandangan pertama setelah menemukannya. Epilog. Kusun. Kearuga. Aku bersin. Kearuga sama masuk angin. Setsuna. Setsuna dengan cemas melihat wajahku dari bawah. Kami saat ini berada di hutan. Kami menaikkan level kami dengan berburu monster. Bukan hanya untuk itu, tapi juga untuk memakan daging monster yang memiliki gen monster yang belum kita ambil untuk meningkatkan nilai bakat kita. Apakah alasan permukaan? Aku sedang mencari cara untuk keluar dari desa ini. Jika kita pergi sebagai sebuah pesta, kita akan menyelinap keluar di malam hari melalui jalur bawah tanah. Namun, untuk menyelamatkan Sword Sein, aku akan pergi ke Buranika sendiri. Aku tidak bisa hanya pergi di malam hari ketika monster sedang aktif dan penglihatannya buruk, tetapi pergi di siang hari dengan menggunakan jalur bawah tanah memiliki risiko tinggi, jadi aku mencari celah di jaring keamanan mereka seperti ini. Suku kelinci bintang waspada, dan seorang pengintai bahkan mengawasi kita sekarang. Lookouts merepotkan. Bukan hanya saya tidak bisa bebas mengambil tindakan, selama kita diawasi, informasi tentang kekuatan kita akan dikirim ke musuh. Saya telah membatasi Setsuna Enko untuk hanya menggunakan kemampuan yang dapat digunakan untuk berburu. Misalnya, tanpa menggunakan pemanggilan Kokuyoku dan sihir atribut gelap, If hanya menggunakan sihir cahaya. Setsuna, kamu tidak perlu khawatir. Seharusnya tidak masuk angin, karena aku tanpa sadar menyembuhkan diriku sendiri jika aku sakit. Kearuga. Senjata harta karun ilahi Georgius. Ini memiliki fungsi pemulihan otomatis, sembuh otomatis. Itu akan menyembuhkan saya saat saya masuk angin. Itu bagus, Setsuna. Ini tahayul, tetapi seseorang mungkin sangat memikirkan saya. Kearuga. Rasanya seperti otot punggung saya menjadi dingin. Jumlah orang yang membenciku melebihi 10 atau 20. Ada terlalu banyak orang yang bisa saya pikirkan. Untuk beberapa alasan, pahlawan Gun muncul di benak. Pahlawan terakhir yang saya balas dendam. Saya tidak pernah melupakan dia bahkan untuk satu hari pun. Di dunia pertama, saya terus menerima serangan seksual darinya hari demi hari. Dia akan melakukan kekerasan yang tidak masuk akal saat bertanya mengapa aku begitu dingin padanya meskipun dia sangat mencintaiku. Dan kemudian, setelah saya benar-benar terluka, dia akan selalu menangis dan meminta maaf. Maaf karena melakukan sesuatu yang menyakitkan. Aku melakukan kekerasan karena aku mencintaimu. Besok, saya akan sangat mencintaimu sebanding dengan hal-hal jahat yang saya lakukan hari ini, jadi tolong maafkan saya. Selain itu, dia akan mengatakan itu sambil terus-menerus menciumku dan membelai tubuhku. Trauma terbesarku. Jika dia muncul di depanku, kakiku mungkin akan gemetar. Untuk alasan itu, saya akan menemukannya, menyiksanya, dan membunuhnya. Saya akan mengembalikan penghinaan dan rasa sakit yang saya terima sebelumnya dengan menyertakan bunga. Kearuga, kamu memikirkan sesuatu yang aneh lagi. Kamu membuat wajah yang menakutkan. Malam. If, yang berjalan di sampingku, mengatakan itu dengan cemberut. Sangat lucu bagaimana dia dengan acuh tak acuh mengaitkan jari sambil memegang tanganku. Sedikit, aku ingat pria yang kubenci. Kearuga. Jadi bahkan kamu memiliki orang yang tidak cocok denganmu. Apakah orang itu manusia? Malam. Tebakan bagus. Dia manusia. Kearuga. Kalau begitu, itu bagus. Kamu tidak perlu bertemu dengannya jika kamu di sini. Malam. If secara tidak langsung menyuruhku tinggal di sini. Aku mengelus kepala If. Ya, tapi aku tidak ingin menghindarinya. Dia lawan yang harus aku atasi suatu hari nanti. Kearuga. Jika tidak, aku merasa seperti aku akan menjadi aneh dari api balas dendam yang terus membara di dadaku. Hari-hari ini,
Saya selalu berpikir tentang bagaimana saya harus menyiksa dan membunuh pahlawan Gun Bullet. Di satu sisi, itu mirip dengan cinta. Koya gelombang-gelombang N. Di atas kepalaku, anak kitsune menguap. Melihat itu, Freya dan Ellen menjadi terpesona. Seperti biasa, itu lembut dan imut. Anak ini merepotkan, karena selalu gesit naik ke kepala atau bahu saya dan tidur. Kepalaku menjadi berat, tapi aku akhirnya melepaskannya karena lucu. Seperti biasa, anak ini lucu. Sudahkah kamu memutuskan nama untuknya? Freya. Kearugan sama, aku juga penasaran. Sulit untuk memanggilnya tanpa nama. Ellen. Freya dan Ellen dengan penuh semangat mendatangiku. Keduanya asyik dengan kelucuan anak kitsune. Ya, aku memutuskan. Itu Guren. Kearuga TL Not, Guren berarti merah tua, dan seperti biasa, aku payah dalam menyebut nama katana, jadi jika kalian memiliki pemikiran tentang itu, jangan ragu untuk menyarankannya. Kurung tutup. Itu nama sederhana yang saya ambil dari nama rasnya, Silver One Tail Crimson. Jika saya memberikan sesuatu yang terlalu rumit, akan sulit untuk dipahami. Nama Guren cocok untuk anak yang menggunakan api merah ini. Wah, itu nama yang lucu. Freya. Kalau dipikir-pikir, kearugan sama, apakah anak ini laki-laki? Atau perempuan? Yang mana? Ellen. Aku ingin tahu. Kurasa aku akan memeriksanya. Kearuga. Memasukkan tanganku ke ketiak Guren, aku mengangkatnya dan melihat selangkangannya. Itu tidak ada. Dalam hal ini, seorang gadis. Saat aku selesai mengkonfirmasi, Guren menjadi gelisah. Ini jarang terjadi pada Guren yang selalu terlihat mengantuk. Dia mengambil jarak, dan kemudian melindungi dirinya sendiri sambil menggonggong, kon-kon. Apakah dia marah karena selangkangannya terlihat? Apakah dia peduli karena dia perempuan? Tidak mungkin. Aku tidak akan melakukannya lagi, jadi kembalilah. Kearuga. Bagaimanapun, saya hanya harus tidak melakukannya jika dia tidak menyukainya. Aku memanggil Guren yang bersembunyi di balik pohon. Kon, Guren. Sambil masih memasang wajah marah, Guren berlari ke arahku, dan sekali lagi mulai tidur setelah memanjat di atas kepalaku. Sekarang aku memikirkannya, aku belum melihat kekuatan anak ini. Waktu yang baik, aku bisa melihat monster babi dari jauh. Aku melihatnya dengan jadei. Levelnya sedikit lebih dari 20. Itu juga tidak memiliki kemampuan khusus yang merepotkan. Itu harus sempurna sebagai latihan untuk Guren. Guren, itu makananmu. Pergi dan buru. Kearuga. Guren bangun. Sepertinya dia bereaksi terhadap kata, makan. Dia berlari dengan kecepatan penuh menuju monster babi yang jaraknya beberapa ratus meter. Oh, seperti yang diharapkan dari status kecepatannya yang luar biasa. Kecepatannya menyaingi Setsuna. Dia memperpendek jarak dalam sekejap mata, melompat tinggi di atas monster babi, dan mengeluarkan bola api dari mulutnya. Ini bukan hanya api, ini adalah sihir api peringkat superior. Sihir api penyucian yang memanggil api-api penyucian. Warna apinya hitam pekat, semuanya mulai dari leher hingga monster babi yang langsung terkena bola api menghilang. Bahkan tidak ada abu yang tersisa. Ketika Guren dengan terampil memotong monster babi yang pingsan setelah kehilangan lehernya dengan kukunya, kali ini, alih-alih menggunakan api hitam, dia memanggangnya dengan api biasa dan kemudian memakannya. Dengan mata takjub, Setsuna membuka mulutnya. Anak itu luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat monster yang memanggang daging dengan api lalu memakannya. Setsuna. Aku heran. Dia anak yang pintar ya. Malam. If dan Setsuna sama-sama terkejut. Sebaliknya, dia makan banyak. Tidak, itu aneh. Jumlah yang dia makan beberapa kali ukuran dirinya. Seekor anak kitsune selesai memakan satu babi utuh dalam sekejap mata. Guren kembali. Kali ini, dia naik ke bahuku dan mulai tidur. Berat badannya tidak berubah dari sebelumnya. Kemana tepatnya hal-hal yang dia makan menghilang. Pokoknya, aku membelai kepalanya dan memujinya. Dia mendengarkan kata-kataku. Selama anak ini menjadi bagian dari kekuatan tempur kita, aku harus mencoba yang terbaik untuk berkomunikasi dengannya. Baiklah, mari kita bekerja keras berburu juga. Kita harus menjadi lebih kuat untuk mempersiapkan pertarungan melawan Raja Iblis. Kearuga. Setsuna Enko mengangguk. Kami akan menaikkan level kami dan menjadi lebih kuat. Itu hal mendasar dan penting. Saat berburu, saya mencari celah dari pengintai dan akhirnya mulai membidik untuk melarikan diri. Saya menemukan celah di pertahanan ketat mereka,
jadi itu mungkin untuk melepaskan diri dari pengintaian dan menyelinap keluar dari desa ini tanpa ketahuan. Tapi selama saya pergi ke Buranika, saya akan absen selama beberapa hari. Sebuah tindakan balasan untuk itu diperlukan. Selama waktu itu, saya berencana untuk membuatnya terlihat seperti saya di sana dengan perubahan bentuk Guren. Guren, tolong berubah bentuk. Ke Aruga. Koya gelombang N. Guren. Dia hanya memiringkan kepalanya, dan sepertinya dia tidak punya niat untuk berubah bentuk. Dari pandangan sekilas, sepertinya kata-kataku belum dimengerti, tapi itu telah disampaikan dengan benar. Dia tampaknya terlalu repot untuk melakukannya. Dari beberapa hari bersosialisasi, secara umum saya bisa membaca kepribadian Guren dan pola perilakunya. Memikirkan akan menjadi seperti ini, hanya aku dan Guren yang ada di ruangan ini. Ini adalah perintah. Gunakan perubahan bentukmu. Ke Aruga. Aku tanpa ampun memerintahkannya. Kekuatan segel berukir yang terukir di hati Guren ikut bermain. Guren membengkokkan wajahnya kesakitan. Dan kemudian, dia jungkir balik di tempat. Sakit, kenapa kamu begitu kejam? Guren. Dan kemudian, dia menjadi seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 13 tahun dengan telinga dan ekor kitsune, dan menatap wajahku dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa sedikit lebih muda dari Setsuna dan Hawa. Ini mungkin penampakan asli Guren yang lain. Itu karena kamu bertingkah seolah kamu tidak bisa mengerti aku. Ke Aruga. Ini melelahkan. Asteris tidur sebagai kitsune dalam penampilan kitsune adalah yang paling nyaman. Memiliki penampilan manusia tidak menyenangkan dan membuatnya sulit untuk tidur. Guren TL Not, dia membuat permainan kata di sini, karena dia mengatakan kitsune suru, tapi di sini adalah kanji tidur, tapi itu terdengar seperti kitsune. Yup, aku merusak leluconnya. Inilah sebabnya saya tidak suka menerjemahkan permainan kata-kata. Juga, Guren mengakhiri sebagian besar kalimatnya dengan tidak. Seperti biasa, sepertinya itu terlalu melelahkan baginya. Dan dia telah melepaskan haus darah sejak sebelumnya. Tepatnya dari siapa dia mengambil keegoisan ini. Aku akan mengatakannya untuk jaga-jaga, segel yang diukir di hatimu memiliki efek menghancurkan hatimu jika kamu menyerangku, efek menghancurkan hatimu jika aku mati, dan efek memberimu rasa sakit jika kamu mengabaikan perintahku. Ke Aruga. Itu kejam. Itu asteris pelecehan yang sudah biasa. Memikirkan aku akan dilahirkan dari tuan seperti ini, Guren adalah anak yang menyedihkan. Guren TL Not, familiar, roh atau makhluk gaib yang membantu seorang penyihir atau penyihir. Gadis cantik bertelinga kitsune menangis. Orang ini tiba-tiba tenang. Jika kamu mengerti, maka dengan cepat berubah bentuk menjadi penampilanku. Jika aku tidak pergi pada saat ini, situasinya akan menjadi buruk. Ke Aruga. Meskipun melelahkan, aku akan bekerja keras. Sebagai gantinya, belikan aku souvenir. Aku ingin daging yang mahal dan lembut. Daging liar itu keras dan bau. Guren. Saya berjanji. Ke Aruga. Begitu aku mengatakan itu, Guren berubah menjadi penampilanku. Dia terlihat sedikit mengantuk, tapi penampilannya sangat cocok untukku. Ini mungkin tidak akan terlihat. If dan Ellen akan mendukungmu. Dengarkan apa yang mereka katakan, oke. Ke Aruga. Aku mengerti. Hati-hati, Guren. Suaranya anehnya ceria. Seolah-olah dia tidak ingin melakukannya adalah sebuah kebohongan. Nada dari penampilanku itu tidak menyenangkan. Untuk jaga-jaga, saya akan mengambil asuransi. Jangan pergi lebih dari 1 kilometer dari Hawa. Ke Aruga. Pesanan macam apa yang kamu buat? Guren. Petik 2 titik. Anda akan melarikan diri jika saya tidak memerintahkan Anda, kan? Ke Aruga. Tidak mungkin aku melakukan itu. Guren. Sambil menghindari wajahnya, Guren bersiul. Tidak ada kesempatan ceroboh juga. Pertama, jika aku mati, kamu akan mati. Layani aku jika kamu tidak ingin mati. Ke Aruga. Aku mengerti, Guren. Sepertinya dia akhirnya menerimanya. Kalau begitu, aku akan berangkat. Saya akan pergi ke Buranika, dan entah bagaimana menghubungi Sword Saint. Sword Saint adalah mainanku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Sambil memikirkan itu, pintu terbuka. Ini malam. Wah, dia benar-benar berubah bentuk menjadi penampilan ke Aruga sama. Guren-chan pintar. If TL Not, if tidak menambahkan sama ke nama ke Aruga. Guren luar biasa. Guren. Seperti yang saya katakan, jangan berbicara dengan nada aneh dengan penampilan saya. Juga, jangan membuat tampilan penuh kemenangan. If, ada apa?
Ke Aruga. Saya datang untuk melapor kepada Anda. Suku kelinci bintang bergerak seperti yang Anda katakan. Suku babi besi yakin bahwa suku kelinci bintang berwarna hitam. Malam. Itu lebih cepat dari yang kukira. Ke Aruga. Di antara metode untuk memastikan apakah mereka pengkhianat, cara tercepat dan termudah adalah dengan benar-benar melihat mereka menyebarkan informasi. Melakukan itu sederhana. Jika mereka menangkap informasi yang perlu segera diedarkan kepada Raja Iblis, para pengkhianat akan segera bergerak. Dan kemudian, tanpa mengetahui mereka dicurigai, suku kelinci bintang akan mengungkap TKP. Saya adalah orang yang mengaturnya, tetapi untuk berpikir mereka akan dengan mudah bergerak di telapak tangan saya. Informasi yang saya katakan kepada suku babi besi diedarkan ke suku kelinci bintang, dan suku kelinci bintang dengan panik melaporkannya kepada Raja Iblis. Tanpa sadar mereka sedang terlihat. Momen penting dimulai dari sini. Ke Aruga. Saya telah membuat sekutu iblis. Selanjutnya adalah mengumpulkan SWAT Saint dan mempersiapkan kekuatan bertarungku. Setelah ini, aku akan dengan sungguh-sungguh menjebak Raja Iblis. Pertama, saya akan keluar dari lubang di jaring pengaman. Sekarang, semuanya akan dimulai dari sini.